Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah bil qabul wa tamami kulli sul wa qadha'i kulli ma'mul wa mas'ul wa ila hadratir rasul Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa sahabatihi wa muhibbihi ajma'in wa ila hadrati jami'i asy-syuhada'i was salihin wa jamil awliya'i wal mujahidin wal ulama'il amilin wa ila hadrati jami'i walidina wa walidikum wa amwatina wa amwatikum wa amwatil muslimin wa khususan al walid Umar Khattab wal walidah ummi muslihah wa ila hadrati jiddati Halimah wa ila hadrati murabbi ruhi wa jasadi Kiai Ahmad Hasan bin Dahlan bin Bukhari wa ila hadrati Kiai Abdullah Kiai Junaidi wa ila hadrati Kiai Abdul Wahid Manaf Kiai Abdul Manaf wa ila hadrati Kiai Mustaqim Malang wa ila hadrati murabbi ruhi wa jasadi Al-Habib Anis bin Alwi Al-Habashi wa akhihi Al-Habib Ali bin Alwi Al-Habashi wa usulihim wa furu'ihim wal muntasibina ilaihim Allah yanfa'una bi ulumihim wa asrarihim wa nafahatin fid dini wad dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Dibuka halaman 180. Milik kamu berapa tadi? 195 milik kamu ya. Bab yaitu bab fadlu zikrillah, bab keutamaan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'lamu ma'asyiral ikhwan ja'alanallahu wa iyyakum minaz zakirina lahu katsira wa minal ladzina la tulhihim amwaluhum wala auladuhum an zikrillah. Anna dzikra lillahi min a'zamil umuri wal fadail wa afdalil qurbati wa awsalil wasail. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad di dalam kitab An-Nasaih Ad-Diniyah dalam bab keutamaan zikir, mengingat atau menyebut Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'lamu ma'asyiral ikhwan, ketahuilah saudara-saudaraku sekalian, ja'alanallahu wa iyyakum minaz zakirina lahu katsira. Semoga kalian dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala golongan orang-orang yang banyak
berzikir kepada Allah. Wa minal ladzina la tulhihim amwaluhum wala auladuhum an dzikrillah, dan semoga kalian dimasukkan dalam golongan orang-orang yang sukses, banyak harta, banyak anak, banyak kesibukan, akan tetapi semua harta, anak, kesibukan tidak menjadikan kalian melupakan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin. Anna dzikra lillahi min a'zamil umuri wal fadail. Sesungguhnya zikir kepada Allah, mengingat Allah, menyebut nama Allah adalah termasuk salah satu urusan-urusan agama, urusan-urusan fadilah-fadilah yang paling agung, yang paling penting. Wa afdhalil qurubat, dan termasuk usaha-usaha manusia taqarrub kepada Allah yang paling afdal. Wa awsalul wasail, dan termasuk wasilah menuju Allah yang cepat bisa wusul kepada Allah. Allahumma amin. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fadhkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, fadhkuruni azkurkum, maka kalian banyaklah berzikir kepadaku, pasti aku akan zikir kepada kalian. Ingatlah kepadaku, kata Allah, maka aku juga pasti mengingat kalian. Washkuruli, yang kedua, washkuruli, dan banyaklah kamu sekalian bersyukur kepadaku. Wala takfuruni, jangan sekali-kali kalian kufur kepadaku. Ayat yang kedua, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, uzkurullaha, ingatlah kalian kepada Tuhanmu Allah, zikron kasiron, dengan zikir yang banyak, wasabbihuhu, dan bertasbihlah kamu sekalian kepadanya, bukrotan wa asila, setiap pagi dan setiap petang. Janji Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau orang banyak berzikir, banyak mengingat Allah, maka dia juga akan diingat oleh Allah. Butuhnya apa, kesenangannya apa, diingat oleh Allah. Nek kowe eling, aku ya eling. Nek ditarik meneh, nek kowe lali, aku ya ngelali. Bismillahirrahmanirrahim. Washkuruli wala takfurun. Terus, wahai orang-orang yang beriman, uzkurullaha dzikran katsira. Uzkuru itu dari kata-kata zakara yadzkuru dzikran, fahuwa zakirun wa dzaka madzkurun. Uzkuru, karena ya ayyuhalladzina ini jamak, silai alladzina amanu jamak, maka uzkuru juga jamak.
Hei orang-orang yang beriman, banyaklah kalian berzikir kepada Allah. Kalau kata-kata uzkuru ini berarti amar. Nah, amar itu berarti perintah. Jadi fi'il amar itu menunjukkan perintah. Pada dasar umumnya kalau perintah dari Allah itu hukumnya wajib. Maka sholat itu termasuk zikir kepada Allah. Jadi mungkin yang dimaksud zikir yang wajib itu ialah mengerjakan sholat. Ya. Mulanya idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah. Terus perintah Allah dzikron kasiro. Kalau zikir kepada Allah ya sebanyak-banyaknya yang banyak. Jadi artinya apa? Ketika sehat, ingat Allah. Ketika sakit, ingat Allah. Ketika melarat, ingat Allah. Ketika kaya, ingat Allah. Selalu. Dalam keadaan miskin, dia tetap sholat. Dalam keadaan kaya, dia tetap sholat. Jangan dibalik-balik. Nanti kalau waktu melarat, wah koyok khusuk-khusuk sholat. Sugih sithik kemelinti ninggal sholat. Asik nganggur, berdoa pada Allah, ya Allah minta pekerjaan, minta ini, sholat, sergap. Barang kerjanya banyak, nggak sholat. Atau sebaliknya. Jadi harus zikran kasira. Terus zikir bertasbih kepada Allah. Berzikir kepada Allah bukrotan wa asila. Pagi dan sore. Maka kalau kamu sudah bisa istiqomah membaca wirdul latif setiap pagi dan setiap sore, itu berarti sudah mirip-mirip atau sudah memper mengikuti perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bacaan pagi, bacaan itu subhanallah bihamdi, subhanallahil azim, Allahumma inni asbahtu minka fi ni'matin wa afiyatin wa sitrin wa atmim ni'mataka alayya wa afiyataka wa sitraka fid dunya wal akhirah, dan seterusnya. Ayat yang ketiga, bismillahirrahmanirrahim, wadhkur rabbaka fi nafsika tadarru'an wa khifah. Wa khufyatan apa wa khifatan milik kamu? Lihatkan sih. Wadhkur rabbaka fi nafsika tadarru'an wa khifatan wa tunal jahri minal qawli bil ghudwi wal asal. Wa khifatan apa wa khufyatan? Wa khifatan. Wa khifatan wa tunal jahri minal qawli bil ghudwi wal asal. Wala takum minal ghafilin. Wadhkur lan ilingo sira rabbaka ing pangeran sira, ingatlah kepada Tuhanmu. Fi nafsika di dalam hatimu, tadarruan dengan tunduk, wa khifatan dan samar atau liri, wa dunal jahri dan tidak kencang, tidak keras, minal qauli dari ucapan, bil ghuduwi di waktu pagi, wal asali dan waktu sore, wala takun minal ghafilin dan jangan kamu menjadi golongan orang-orang yang lupa. Jadi yang pertama, siapa mengingatku, aku mengingatnya. Yang kedua, banyaklah zikir kepadaku, banyaklah bertasbih pagi dan sore. Yang ketiga, dari Allah, perintah Allah, wadhkur rabbaka fi nafsika, berzikirlah kamu, ditancapkan di hatimu.
dengan merendah kepada Allah, suara pelan, jangan keras-keras. Jadi artinya zikir itu nanti dijelaskan di bawahnya sini, bahwa zikir itu ada yang keras, ada yang pelan. Kalau keras itu suara, pakai suara, biar sekitarmu itu ikut, anak-anakmu ikut, keluargamu ikut, tetangga-tetanggamu ikut, sama-sama dengar, sama-sama minta. Ya. Tapi kalau yang wakhifatan wadunal jahr, ini zikir pribadi, zikir di rumah, zikir di kamar, zikir di masjid, zikir yang memang ditanam, ditancapkan di hati. Pokoknya pesan Allah, mau zikir ukurannya seberapa banyaknya, mau zikir kepada Allah pagi sore itu mau hitung berapa, terserah. Yang penting wala takun minal ghafilin. Jangan sampai kau hidup ini masuk wilayahnya, masuk golongannya orang-orang yang ghafilin. Orang-orang yang lupa. Lupa diri, lupa daratan, lupa Allah subhanahu wa ta'ala. Bahaya kata Allah. Yang keempat, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Alladzina amanu ialah orang-orang yang beriman. Wa tatma'innu dan menjadi tentram, menjadi tenang. Qulubuhum hati-hatinya alladzina bizikrillah dengan menyebut Allah. Ala ingat, bizikrillahi dengan banyak berzikir kepada Allah, tatmainnul qulub akan menjadi tentram semua jiwa-jiwa manusia. Mulai yang keempatnya adalah janji dari Allah. Pokoknya kalau orang-orang itu betul-betul beriman kepada Allah, pasti nanti hatinya itu banyak berzikir. Dan kalau orang beriman itu hatinya banyak berzikir kepada Allah, waalaikumsalam. Kalau orang-orang itu banyak berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka nanti dijamin oleh Allah akan mempunyai jiwa, akan mempunyai hati yang tenang. Hati yang tenang itu paling mahal harganya. Ya, keluarga akan menjadi sakinah, akan menjadi tenang. Ya, bekerja akan tumakninah, juga akan menjadi tenang ketika hati-hati tersebut banyak diisi dengan berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bab Fadlul Zikri ya. Fadlul Zikri milik saya halaman 180, miliknya Mas Hasin nomor berapa Mas Hasin? 195. Milik sampean berapa? Sekitar situ ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Zaman sekarang ini banyak orang-orang ya, karena kurangnya zikir kepada Allah, karena tidak bisa memaknai sholat dengan baik, maka nuwun sewu kadang-kadang sholat itu sendiri tidak iqomah, tidak didirikan ya. Nanti suaminya sholat, istrinya enggak sholat. Atau nanti yang sholat istrinya, suaminya enggak sholat. Atau nanti bapaknya, ibunya sholat, anak-anaknya enggak ada yang sholat.
Atau dibalik, anak-anaknya pada sholat, bapak sama mae tidak pernah sholat. Keluarga yang tidak mengamalkan perintah Allah, jangan berharap menjadi orang bahagia. Jangan berharap akan menjadi orang yang memperoleh sakinah, mawaddah, warahmah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Jadi syarat mutlak utama kata Allah Subhanahu wa taala, orang itu kalau dalam keluarganya sholatnya baik, zikirnya baik, dijamin hati-hati semua keluarga tersebut akan menjadi hati-hati yang tentram. Allahumma amin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu tadi ditinjau dari segi ayat Al-Qur'an. Sampai dibacakan oleh Habib Abdullah Al-Haddad ayat-ayat Quran yang menerangkan khusus masalah zikir. Tadi ada 1, 2, 3, 4 ayat Al-Quran. Kemudian sekarang dari hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Qala Allahu Ta'ala. Jadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu mengatakan bahwa Rasulullah itu pernah bersabda. Tapi sabdanya Allah tidak ditulis di dalam Al-Quran. Itu kalau orang belajar ilmu hadis, itu namanya hadis qudsi. Ya. Hadis qudsi. Biar ngerti kok ini, gini-gini ini ilmu, ya harus paham. Apa kata Allah? Ana inda dhanni abdi bi, wa ana ma'ahu hina yadhkuruni. Saya ini berada di prasangka hambaku. Maka seperti apa prasangka hambaku itu, saya berada di situ. Atau saya bersama hambaku hina yadhkuruni, ketika dia berzikir kepadaku. Jadi kalau ada orang berzikir kepada Allah, menyebut nama Allah, gitu. Allah, Allah, al-madad ya Rasulullah, ya azimal jah, alaika salawatullah. Allah, Allah, Allah. Allahu Allah. Allahumma shalli ala Muhammad. Atau Allah, Allah, Allah. Seperti zikir yang kamu baca setiap hari itu. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah. Allah, Allah, Allah. Kalau ada orang nyebut namaku, aku mesti berada di situ. Maka kata Allah, fa in dzakarani fi nafsihi dzakartuhu fi nafsi. Kalau orang menyebut nama saya itu menyebutnya dengan pakai hati. Berarti amalan hati ini kan kadang-kadang lebih luas daripada amalannya lisan. Mungkin lisan ngomong sekali, hati bisa ngomong 10 kali. Jadi lebih banyak ngomongnya sama Allah, dialognya dengan Allah itu pakai hati. Maka kata Allah, dzakartuhu fi nafsi. Jadi orang, kalau saya dimasukkan di hatinya, orang itu berada di hatiku, kata Allah Subhanahu wa taala. Orang itu perhatian dengan saya perhatian kepada orang itu. Wa in dzakaroni. Jadi kalau disebut secara sirri, disebut pakai dalam hati, maka Allah juga mengingat dia, menyebut dia, mengingat dia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wa in dzakarani, apabila seseorang zikir kepadaku fi malain, dalam rombongan, dalam bersama kelompok. Dzakartuhu, maka aku mengingatnya fi malain, dalam kelompok khairin minu, yang jauh lebih bagus daripada kelompoknya manusia. Jadi ini dalilnya orang-orang yang berzikir bersama, yang istighosah bersama, ya,
melibatkan orang banyak. Jadi boleh. Kalau zikir bersama sama orang banyak ya suara sing banter. Subhanallah wa bihamdihi. Subhanallahil azim. La ilaha illallah. Banter. Demit-demite ben ucul. Ya. Setan-setane ben minggat. Banter suaranya. Kalau orang suara keras, banyak orang, kelompok. Berapa yang datang pengajian itu? 40.000 yang ikut tahlil. Umpamanya. Allah juga menyebut orang tersebut di hadapan 40.000 malaikat yang jauh lebih bagus daripada kelompok manusia. Maka wa in taqarraba, apabila hambaku tersebut mendekat ilayya padaku shibron, satu kilan ya, satu kilan, taqarrabtu ilaihi dzira'an, wa in taqarraba ilayya dzira'an taqarrabtu ilaihi ba'an. Sekali lagi, wa in taqarraba ilayya shibron, apabila hambaku berdekat kepadaku satu depa, taqarrabtu ilaihi dzira'an, aku akan mendekat satu hasta. Wa in taqarraba ilayya dzira'an, kalau hambaku mendekat kepadaku satu hasta, taqarrabtu ilaihi ba'an, aku dekat satu kilan. Wa in atani yamshi, kalau dia datang kepadaku, berzikir kepadaku dengan model berjalan kaki, ataituhu harwalatan, maka aku akan datang kepada hambaku dengan lari cepat. Jadi orang itu kalau semakin dekat sama Allah, Allah semakin tambah dekat. Orang sergap ibadah, sergap sholat, sergap jamaah, Allah tambah lebih ngasih sehat, ngasih rezeki, ngasih kemudahan-kemudahan. Nanti dibahas di sini. Wa qala alaihi salatu wassalam, dan hadis yang kedua, ala unabbiukum, ala ingat, unabbiukum, maukah kalian aku beri cerita, ala eling-eling, unabbiukum, bakal nyeritani ingsun ing sira kabeh, bi khairi a'malikum wa azkaha inda malikikum, maukah kalian semuanya aku beri kabar dengan sebuah amal-amal yang terbaik, amal perbuatan yang paling bersih nilainya di sisi Tuhan kalian, di sisi Tuhan yang menjadi raja kalian. Wa arfa'iha fi darajatikum, dan paling tinggi derajatnya untuk mengangkat derajat kalian. Wa khairin lakum, dan amal tersebut lebih baik min infaqiz zahabi wal wariq, daripada mengeluarkan emas dan perak. Jadi dulu uang itu pakai emas, dulu uang itu pakai perak, terus beralih menjadi kertas, ini ceritanya panjang. Terus wamin antal kau, dan daripada kalian berjumpa aduwakum, dengan musuh kalian, wayadribu, maka musuh-musuh tersebut memotong atau memukul a'naqakum, leher-leher kalian. Watadribu, demikian pula kalian siap memotong
a'naqahum, leher-leher para musuh. Jadi wong nek perang itu wani ketok-ketokan gulu. Ada satu amalan lebih baik, lebih bening, cepat mengangkat derajat, bahkan lebih baik daripada mengeluarkan uang emas dan perak, bahkan lebih baik, lebih unggul nilainya daripada perang. Mau enggak kamu tak ceritai seperti itu? Apa kata sahabat? Qalu bala ya Rasulullah. Nggih. Siapa yang enggak mau? Rasulullah, saya mau. Apa itu Rasulullah? Qala zikrullah. Kata Rasulullah. Gampang. Zikir kepada Allah. Nanti dibahas zikir pada Allah, keistimewaannya banyak. Salah satunya kalau sholat itu harus suci. Kalau zikir enggak harus suci. Kalau sholat itu harus bertempat harus menghadap ke kiblat. Kalau zikir enggak usah pakai menghadap ke kiblat. Nanti ceritanya panjang. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Waqala, hadis yang nomor 3. Waqala alaihi salatu wassalam, ma amila bnu adama amalan. Tidak ada anak Adam mengamalkan satu perbuatan anjalahu min azabillah, yang lebih menyelamatkannya dari siksa Allah daripada zikir kepada Allah. Jadi amal anak manusia ini yang paling cepat menjadikan selamatnya dari siksa Allah ialah zikir kepada Allah. Jadi nanti zikir sama sholat itu nilainya nanti saling berimbang. Ya. Jadi kalau orang sholatnya kuat, zikirnya kenceng, wah jos. Ya. Sholatnya kenceng tapi zikirnya rada seot-seot, ya nanti ada ceritanya. Atau sebaliknya, zikirnya kenceng, sholatnya meledo. Ya, ini ya nanti panjang ceritanya itu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala alaihi salatu wassalam, la zikrullahi, diharokati ya. Namanya ini lam ibtida, lam yang berada di kawitan kata, yang bertempat di mubtada. Maka bacanya la, pendek. La zikrullahi bil ghadati wal asyiyi. Sesungguhnya zikir kepada Allah waktu pagi dan sore. Seperti wirid-wirid yang kamu baca ya, wiridul latif setiap pagi itu. Jadi zikir kepada Allah yang ditentukan pagi dan sore afdalu, lebih utama, min hatmis suyufi fi sabilillah, daripada mengasah pedang untuk perang di jalan Allah. Atau ngangkat pedang, saya mau jihad bawa pedang, ya. Itu lebih bagus zikir kepada Allah. Jadi pedang iya kalau ada musuhnya. Bawa pedang iya kalau ada musuhnya. Iya kalau kamu menang. Nah, kalau kamu kalah, sini bawa pedang, sana pedangnya lebih besar. Wa min iqta'il mali sahan, dan memberi kepada orang lain harta sahan dengan gerojokan, dengan banyak. Jadi mulanya dunia itu, duit atau dunia ini tidak patek dilihat nilainya oleh Allah. Tapi amalan yang semisal zikir kepada Allah itu nilainya luar biasa. Hadis yang keempat. Wa qala alaihi salatu wassalam, masalul ladzi yadhkurullaha, perumpamaan orang-orang yang mengingat Allah, walladzi la yadhkuru, dan orang-orang yang tidak mau mengingat Allah, masalul hayyi, seperti orang hidup, wal mayiti, dan jenazah orang mati. Jadi wong zikir, orang baca wirdul latif setiap pagi, dan orang yang tidur setiap pagi, itu bedanya seperti orang hidup dan orang
mati. Mulane wong urip iku seneng, lek awor wong urip ya seneng. Padha uripe, jak ngomong ya nyambung. Jak rembukan ya iso. Coba wong mati jangan ngomong. Kowe mati njaluk dikubur kapan? Kalau mayite ngomong, sesuk ae apa ora mlayu. Sesuk ae mlayu. Dadi kaya wong hayy al-hayy wal mayyit. Wa masalus syajaratil khadra baina syajaril yabis. Dan yang kedua seperti pohon hijau yang semi antara tanaman pohon yang kering. Jadi nek pohon itu hijau, rindang, didelok seger, wong ngiyup ya kena, nek musim udan ning kono ngiyup ya nyaman. Tapi nek pohon itu kering, repot wis ya. Dibiarkan ya tambah bosok. Nanti setelah wis bertahun-tahun nyatanya kering, ndak ada buahnya. Rusak terasa nguwo. Jadi sing apik lek pohon garing iku ya diketok, dibenteli, diobong iku wis terakhir sudah. Ayo ta. Bismillahirrahmanirrahim wa dzakirullahi fil ghafilin kal muqatil bainal farin. Maka orang-orang yang mengingat Allah di dalam kelompok orang-orang yang pada lupa, di tempat-tempat orang-orang melupakan Allah, itu pahalanya besar sekali. Kal muqatil bainal farin, seperti orang yang ikut perang, ya toh, dengan orang-orang yang duduk atau lari atau tidak ikut perang. Jadi ganjarannya ya jauh berbeda. Sekali lagi, jadi ingat kepada Allah di tempat-tempat atau bersama orang-orang yang lupa kepada Allah itu pahalanya luar biasa. Maka kenapa kalau sholat malam itu kok pahalanya lebih besar daripada sholat siang? Karena kalau malam itu umumnya orang itu ngantuk. Umumnya orang itu lupa kepada Allah. Maka nek adzan subuh as-sholatu khairum minan naum shadaqta wa barirta wa ana ala zalika minasyahidin. Shadaqta, bener kamu muadzin, wa barirta, kau sudah berbuat baik sama saya muadzin, wa ana ala zalika minasyahidin. Semua suara muadzan dari pertama sampai akhir tadi saya ikut menyaksikan, saya daftar hadir, saya akan datang ke masjid. Demikian pula kalau kamu masuk ke pasar, ya, masuk ke pasar. Umumnya orang kalau masuk pasar, umumnya lupa kepada Allah. Ya, karena bingung jual beli, karena urusan utang piutang, karena urusan gelut dengan dagangan, dengan timbangan dan sebagainya. Maka kalau ada orang masuk pasar, di pasar itu kok baca wiritan yang seperti kamu sholat itu, la ilaha illallah ta'ala syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa yumiitu wa ala kulli syai'in qadir 3 kali. Itu kau masuk di pasar, kau masuk di mall, kalau baca itu 3 kali sama dengan engkau sholat 5 waktu, pahalanya diampuni dosamu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma warada fil amri bidzikri wa fi fadlihi minal ayati wal akhbari yatulu dzikruhu wa yata'azzaru khasruhu. Maka saya tegaskan bahwa perintah Allah tentang masalah zikir dan keutamaan zikir ini baik dilihat dari ayat-ayat Al-Quran atau dilihat dari hadis-hadis berita-berita dari Rasulullah, itu sangat panjang dan tidak bisa dihitung.
banyak sekali. Mari kita belajar menikmati zikir. Qalal ulama rahimahumullahu ta'ala. Afdhalu dzikri ma kana bil qalbi wal lisan jami'an. Katanya sebagian ulama mengatakan zikir yang paling utama kalau bisa zikir itu paduan antara mulut dan hati. Jadi hati dan mulut ini sama. Jadi menyamakan hati dan mulut ini ya agak angel. Nanti ada gurunya, nanti ada mursyidnya, nanti ada caranya. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Wa dzikrul qalbi alan firadihi afdalu min dzikril lisan alan firadihi. Kalau dihitung-hitung, kalau orang zikir hatinya saja tanpa zikir lesan, atau dibalik zikir lesan saja tanpa zikir hati, itu kalau dihitung begitu jauh lebih bagus zikirnya hati. Ya. Loh, kalau yang lebih bagus hati sama lesan dua-duanya berjalan. Jadi mulutnya Allah, 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 hatinya ya Allah, Allah juga. Ya. Maka orang-orang dulu itu ada satu cara biar banyak berzikir kepada Allah sampai kemana-mana bawa tasbih. Sampai kalau tasbihnya capek megang itu dibuat kalung. Tidak apa-apa, dengan tujuan benar. Ya. Tapi kalau ulama akhir-akhir ini sudah ada alat ya sejenis alat elektronik lebih ajib lagi, centelkan di sini cuma buat zikir. Jadi walaupun sambil jalan, berdiri, pokoknya angger tek 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 sudah zikir terus ya, hatinya. Maka orang-orang dulu zikir sekali duduk 10.000 itu biasa, 1.000, 10.000 itu. Bahkan ada ulama-ulama yang istiqomah setiap hari semalam mesti zikirnya itu sampai 20.000. Sampai sesuai dengan hitungan nafasnya setiap hari. Bismillahirrahmanirrahim. Qultu wa makna dzikril qalbi antakuna suratu dzikril jari alal lisani hadiratan fihi wa jariyatan alaihi. Tak jelaske kowe ben paham, kata Habib Abdullah Al-Haddad. Yang dimaksud dzikrul qalbi ialah hendaknya bentuk zikir ya yang apa itu namanya keluar dari lesan. Jadi dzikrul qalbi bukan berarti menengtok longer-longer ya ini. Ambek merenung ini bukan zikir namanya itu. Ditonton dengan lesan dulu gitu. Lesan ini ngomong Allah, Allah atau la ilaha illallah. Terus jari alal lisan bukan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Hadiratan fihi wa jariyatan alaihi. Mislu ma idza qala dzakiru bilisani la ilaha illallah. Yakunu kadzalika qailan laha biqalbihi. Ndak mampir. Oh, ngaten. Oke, ya, makasih. Bismillahirrahmanirrahim. Umpamanya lesannya mengucapkan la ilaha illallah, hatinya ya nyambung bahwa tiada Tuhan selain Allah. Wa qad yakunu makna dzikril qalbi bi ayyakuna makna dzikril jari alal lisani hadiran fihi. Misla ayyakula la ilaha illallah wa yakunu makna hadhil kalimah asyarifah alladhi huwa infiradul haqqi bil ilahiyah hadiran fil qalbi. Jadi zikir qalbi dan zikir lisan
ketika lesan mengucapkan la ilaha illallah, ya tak? Lesannya mengucapkan la ilaha illallah, hatinya tuh yakin seyakin-yakinnya bahwa memang tidak ada Tuhan selain Allah, yang membuat Allah, bila dengan Allah, wa bila wa minallah wa ilallah, wala haula wala quwata illa billah. Bismillahirrahmanirrahim. Supaya jelas sejelas-jelasnya dijelaskan oleh Imam Hujjatul Islam rahimahullah ta'ala. Az-zikru ala arba'i maratiba. Al-ula zikrul lisani faqat. Wassaniyatu zikrul qalbi ma'al lisan. Nggih. Monggo Pak Isan. Nggih, alhamdulillah barakallahu fik. Nggih. Alhamdulillah ada guru saya. Terima kasih. Nggih. Ambek nyemak saya nih jajar kula. Nggih. Nanti minta pendapat jenengan. Mboten. Alhamdulillah. Monggo masuk ngriki Kang. Niki live niki. Nggih. Nggih, pulang ngriki. Alhamdulillahirabbil alamin. Barakallah. Nggih. Ngriki. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Hujjatul Islam az-zikru ala arba'i maratiba. Zikir katanya Imam Ghazali ada 4 tingkatan, ada 4 macam. Al-ula zikrul lisan, yang pertama ialah zikir pakai lesan faqat. Wassaniyatu zikrul qalbi ma'al lisan, zikirnya hati dibarengi dengan lesan. Takallufan, tapi sifatnya dipaksa nggih. Dengan pakai cara dipaksa. Kemudian yang ketiga, wasalisatu zikrul qalbi tabaan, zikirnya hati dengan menjadi tabiat. Jadi memang hatinya itu memang selalu berzikir. Bismillahirrahmanirrahim. Warabi'atu wa huduruhu ma'al lisani min ghairi takallufin. Jadi hati yang berzikir kepada Allah dan bisa hudur bareng dituntun dengan lesan tanpa pakai takalluf, tanpa pakai dipaksa. Plus kalau lesannya menyebut nama Allah, hatinya langsung menyatu dengan lesan. Yang keempat, kata Imam Ghazali, istila'ul mazkur alal qalbi wastighraquhu bihi. Jadi zikir kepada Allah itu bisa nama Allah bisa menguasai seluruh apa yang ada di hati, sampai bisa istighraq, sampai bisa hancur, sampai bisa menyatu ya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Tsuma'lamu rahimakumullah. Kemudian ketahuilah saudara-saudaraku, kata Habib Abdullah Al-Haddad rahimakumullah, semoga kalian selalu menjadi orang yang dirahmati oleh Allah. Anna lidzikri adaban, bahwa di dalam zikir itu sendiri banyak adab, banyak tata krama, banyak cara-cara. Wa anna hudural qalbi ma'al lisani halal zikri huwa ahammuha wa akkaduha. Ya, sesungguhnya hadirnya hati beserta lesan ketika zikir itu yang paling penting. Jadi lesan mengucapkan la ilaha illallah atau mengatakan subhanallah, itu yang dinilai, yang diincar oleh Allah, itu utamanya tuh hatinya.
Maka yang paling penting ini khudur. Khudur niku hadir. Hadir itu ya datangnya hati kepada Allah. Nek bahasa sekarang terkenalnya khusyuk. Jadi khusyuk itu hadirnya hati kepada Allah, itu bahasa Arabnya itu khudur. Nek bahasa rodok bahasa Indonesia itu khusyuk. Fa inna dzakira la yakatu yasilu ila syai'in min fawaidiz dzikri wa samaratihi al maqsudah illa bil khudur. Karena orang yang mengingat sesuatu tidak mungkin bisa mencapai sesuatu yang dituju, menghasilkan buah arti dari sebuah zikir atau buahnya zikir, kecuali dengan adanya keseriusan dan kekhusyukan. Bismillahirrahmanirrahim. Sedikit lagi. Wa min adabi dzikri, dan termasuk salah satu adabnya zikir, ayyakuna dzakiru lillahi. Ayyakuna dzakiru, adanya orang yang berzikir lillahi kepada Allah ala akmalil adab, dengan adab-adab yang sempurna, wa aksanil hayat, dan perbuatan yang paling bagus, ialah zahiran wa batinan. Jadi adab-adabnya zikir, hendaklah orang yang zikir itu dalam keadaan adab yang paling sempurna, dalam keadaan cara yang terbaik, gitu, baik luar atau dalam. Wa ayyakuna ala toharotin wa nadhafatin tamah, dan supaya hendaknya kalau zikir kepada Allah, kepingin diterima oleh Allah, kepingin wusul dengan Allah, berada di tempat yang suci dan bersih yang sempurna. Wa ayyakuna, jadi jelas tempatnya itu dikontrol, kesuciannya dikontrol, pakai adab. Wa ayyakuna fi hali dzikrihi khasyian lillahi ta'ala, mu'azziman li jalalihi, mustaqbilan lil qiblati, mutriqan sakinal atrafi ka'annahu fis sholati. Ya. Badannya suci, hatinya suci, punya wudu, bersih dari hadas kecil, hadas besar, dan ketika berzikir dalam keadaan khusyuk, serius, memang betul-betul berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala, dan sayuktanya menghadap ke kiblat, kepala ditundukkan, jangan jelalatan, ya, matanya bila perlu dipejamkan ya dipejamkan. Walhasil zikir yang sempurna ini zikir seperti kita sholat munajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kitab yang kedua. Terima kasih Ustadz Ihsan Saifuddin. Nanti saya mohon untuk memberikan nasihat sedikit buat anak-anak muda ini biar lebih semangat lagi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya sekarang akan membaca satu riwayat atau satu hadis yang berhubungan, ini diambil judul Nels ya. Muher, judulnya nanti begini. Muher adalah jin yang berjasa dalam Islam. Judulnya itu ya nanti ya. Muher bin Abhar adalah salah satu jin yang berjasa di dalam Islam. Nanti insya Allah cerita ini, dongeng ini akan disempurnakan oleh Ustadz Ihsan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala, kitab ini mengatakan wa awwaluman aslama ba'dal wahyi Khadijah. Singkat cerita begini, awal-awal Islam ya, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sudah resmi dilantik oleh Allah sebagai Nabiullah, diperintah untuk menyebarkan agama Islam. Akhirnya pertama orang yang masuk Islam itu satu namanya Siti Khadijah, kemudian diikuti oleh Sayyidina Abu Bakar, kemudian diikuti oleh Sayyidina Ali,
kemudian diikuti oleh Zaid bin Harisah, diikuti oleh Qamariyah, diikuti oleh Sayyidina Hamzah, diikuti oleh Sayyidina Utsman, Sayyidina Zuhair, Sayyidina Abu Ubaidah Ibnul Jarrah, kemudian Tolhah, kemudian Zubair. Baru untuk orang 11. Bolonya baru 11. Itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dikejutkan oleh malaikat Jibril datang menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Faqala Jibril alaihissalam, ya Muhammad, innallaha yukri'uka salam wa ya'muruka an tad'uwan nasa ilal Islam. Muhammad, kau sekarang mendapat salam dari Allah. Coba, Nabi didatangi malaikat Jibril mendapat salam dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Rasul menjawab, waalaikumsalam. Ada apa? Kamu mulai sekarang diperintah oleh Allah supaya berdakwah, ngajak orang lain supaya orang lain kenal Islam. Bayangkan ini, baru yang masuk Islam 11, nggak punya uang, nggak punya boloh, belum ada pengaruh, belum ada, mungkin kalau sekarang belum ada bangunan, ya. Belum bangun masjid, ya. Ini diperintah oleh Allah supaya dakwah terang-terangan, orang lain biar tahu, telinganya biar dengar bahwa ada kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Karena selama orang 11 ini masuk Islam itu masih dalam keadaan wakatamu islamahum, mereka masih tidak berani menjelaskan tentang Islam, nunggu komando dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya begitu malaikat Jibril merintahkan begitu, faqaman nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, langsung tidak pakai tawar-tawar lagi. Karena ini dawuh, karena ini perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Nabi Muhammad tidak seperti Nabi Musa. Kalau Nabi Musa itu, Musa, kowe tak dadeke nabi, sesuk gelut kalau Fir'aun. Wah, tidak berani ya Allah, nanti saja dulu. Saya akan berani kalau ada temennya. Nanti kalau sama akhi Harun saya lagi gelem. Ini Nabi Musa. Nabi Muhammad tidak, faqama, langsung berdiri. Faso'ida ala jabali Abi Gubais. Maka kemudian Rasulullah mengumpulkan atau di tempat kerumunan orang-orang kufar, orang-orang banyak, Rasulullah naik, karena dulu belum ada mimbar, ya, naik ke atas gunung, ya gunung Jabal Gubais. Kalau sekarang jadi apa Jabal Gubais, ya? Jadi pasar, ya. Nah, ini yang sering umrah yang tahu sejarahnya Mekah nih Ustadz Ihsan, ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi Jabal Gubais yang dulu jadi pasar, sekarang jadi hotel. Bismillahirrahmanirrahim. Fanada bi'a'la sautih faqala ayyuhan nas qulu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya, begitu Rasulullah berdakwah atau menyebarkan kalimat tahlil la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Falamma sami'an nasu nida'ahu ijtama'atil kuffaru fi darin nadwah fatashawaru fima bainahum faqalu inna Muhammadan yastumu alihatana wa yad'una ila ilahin la na'lamuh fa kaifal hilah yaqulu Muhammadun lana la ta'budu alihatakum wa hiya idzan salasumi'ah wasittuna sonaman illallahul wahidul qahar. Maka begitu dengar ceramahnya Rasulullah, ceramah singkatnya Rasulullah, langsung orang kafir berkumpul menjadi satu di Darun Nadwa. Mereka musyawarah, berembuk,
bahwa ngerasani Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, saya tadi dengar bahwa Muhammad miso-miso, Muhammad meledek Tuhan kita, dan dia mengajak kepada kita agar menyembah Tuhan yang kita tidak kenal. Tuhannya itu tidak ada bukti. Enaknya ini bagaimana? Enaknya ini bagaimana? Sedangkan Muhammad itu Tuhannya cuma satu. Kita punya Tuhan berjumlah 360. Masa Tuhan satu mau melawan Tuhan kita 360? Maka Bismillahirrahmanirrahim. Orang-orang besar Quraisy waktu itu, ya tidak saya sebut satu persatu, ya. Di antara ada Syaibah, ada namanya Walid Ibnul Haris, ada namanya Sofwan, ada namanya Ka'ab, ada namanya Aswad, ada namanya Sakhr, ada namanya Kinanah, yang mereka itu penggede-penggedenya orang kafir Mekah pada saat itu. Maka singkat cerita, 7 orang ini sepakat urusan ini diserahkan sama orang yang paling terkenal sendiri yang bernama Walid. Faqalu lil Walid, ma taqulu anta ya Walid? Wa ma aqulu fi hadzal amri syai'an, katanya Walid. Fanasabuhu ilaihi, maka semua menyerahkan, wis pokoknya kalau urusan Muhammad ini aku serahkan kepada kamu wahai Walid. Walid mengatakan, amhiluni ayyuhal ikhwan salasata ayyamin. Wahai saudara-saudaraku, tolong aku diberi kelonggaran waktu 3 hari. Ada apa itu? Karena dia ini seorang yang paling terkenal, orang yang paling kaya, orang yang paling alim pada saat itu, yaitu bagi mereka ini. Dia ini punya berhala 2, yang satu dari emas, yang satu dari perak. Jadi ternyata orang dulu punya berhala itu, kalau berhala dari emas berarti nomor 1. Maksudnya paling kaya. Ya, nanti yang kelas ekonominya biasa tuh dari perak atau dari besi. Nanti kalau ekonomi lemah ya dari lempung. Terakhir kalau tidak punya apa-apa kadang-kadang pakai tepung roti. Nanti kalau lapar dia diambil. Kalau lapar diambil. Singkat cerita, Bismillahirrahmanirrahim. Akhirnya Bismillahirrahmanirrahim. Yang namanya Walid ini 3 hari 3 malam sujud di depan berhala tersebut. Setelah sujud 3 hari 3 malam, bahkan ini dikatakan dalam keadaan puasa lagi, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Akhirnya setelah masuk hari yang ketiga, Walid ini berdoa munajat di depannya berhala ini tadi. Wahai berhala, wahai Hubal, bihaqqi ma abattukuma salasata ayyamin hadhil ibadah anta takallama wa tukhabbirana min amri Muhammadin. Hai berhala Hubal, kamu berdua, sudah aku sujud di depanmu 3 hari 3 malam. Ini hari yang ketiga, hari yang terakhir. Demi ibadahku kepadamu selama 3 hari 3 malam, aku sujud menyembahmu 3 hari 3 malam. Tolong bicaralah. Tolong beri kabar, petunjuk bagaimana urusan Muhammad ini. Wadakhala asyaitanu fi famis sonam. Seketika itu langsung ada setan atau jin masuk di berhala itu. Mulutnya bisa bicara. Bismillahirrahmanirrahim. Fadakhala asyaitanu fi famis sonam. Wa taharraka wa takallama wa qala inna Muhammadan laisa binabiyyin fala tusaddiquh.
katanya setan itu. Katanya jin yang masuk di berhala itu tadi. Bahkan nanti diteraskan di sini namanya jinnya itu namanya musfir. Namanya musfir. Bismillahirrahmanirrahim. Maka dia mulutnya bisa bergerak, bisa bicara. Pidato berhalanya itu. Sesungguhnya Muhammad, singkat juga, bukan nabi. Wala tusaddiquh, maka jangan sekali-kali kamu percaya. Itu bukan nabi itu. Wah, yang namanya Walid itu Fafarihal Walid teriak alhamdulillah. Akhirnya wa kharaja wa akhbarul kufar, semua orang-orang kafir dipanggil semua. Berkumpul bersama suruh mendengarkan ceramahnya berhala Hubal. Setelah orang-orang kafir berkumpul menyaksikan sendiri bahwa sanya berhala ini bisa bicara, maka pada saat itu semua sepakat, pokoknya kali ini kita harus mengundang yang namanya Muhammad, biar datang, biar tahu sendiri, biar tahu kalau kita punya Tuhan bisa bicara, biar malu di depan orang banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Akhirnya, fajalasa, bismillahirrahmanirrahim. Faqalu yambaghi lana an natakallama inda Muhammadin. Sekarang ayo, penting ini kita diajak bicara, kita undang yang namanya Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam agar mendengarkan ucapannya berhala ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa akhbarul kuffaru an maqalati sonam wa kuffaru Makkah ijtama'u indal Walid. Wa qalu yambaghi lana an natakallam inda Muhammad. Falamma sami'an nabiyyu alaihi salatu wassalam maqalatahum ightamma bidzalik. Maka Rasulullah waktu orang-orang kafir kumpul, Nabi Muhammad diundang supaya datang, Nabi Muhammad datang pula ngajak misanannya yang namanya Abdullah bin Mas'ud. Fajalasa indahum, maka Nabi Muhammad dengan Abdullah bin Mas'ud duduk di tengah-tengah mereka. Setelah mendengarkan ceramahnya syaitan, iblis yang bernama Musfir tadi, fadakhala syaitanu fi batnis sonam. Kemudian wa ismu syaitanu musfiran. Wa ismu syaitani kana musfiran, namanya Musfir. Fahajan Nabiya sallallahu alaihi wasallam fi batnis sonam. Singkat cerita, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengar ceramah itu, memang tuh Muhammad itu sahir, Muhammad itu kadzab, Muhammad itu tidak benar. Namanya Abdullah bin Mas'ud itu pegang kakinya Nabi Muhammad, ayo Muhammad pulang, kita ini belum punya bolok, belum punya apa-apa, kita kalah sudah Muhammad. Kepoyo-poyo nangis namanya Abdullah bin Mas'ud ini. Katanya Rasulullah SAW, Ibnu Mas'ud tenang, tidak apa-apa, aku ngerti, aku sudah tahu itu. Aku tahu yang itu yang bicara itu bukan itu, ada jin tuh, aku kenal itu. Namanya Musfir. Singkat cerita, setelah kejadian itu Rasulullah pulang beserta Abdullah bin Mas'ud. Di tengah perjalanan ketemu seseorang naik kuda. Ngerti-ngerti dekat sama Rasulullah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nabi Muhammad noleh. Loh, pada orang besar, tinggi besar. Ajibnya lagi kulitnya ini warna hijau. Rasulullah bertanya, man anta? Anta jinni am insi? Kata Rasulullah. Kamu ini manusia apa jin? Wahai Muhammad Rasulullah, saya ini jin. Loh, kamu tuh rumahnya mana? Saya dari 4 jauh, saya santrinya Nabi Nuh. Tapi saya sampai sekarang saya masih hidup, gitu. Saya tadi pulang ke rumah, dengar ukhti, saudara-saudara saya ini kok cerita sama saya karena kok ada kesulitan. Saya dulu dapat mandat dari Nabi Nuh supaya nanti akhir zaman kalau ada Muhammad ada kesulitan saya suruh bantu. Maka saya datang kemari untuk membantu kamu. Terus apa? Kalian mau bantu apa sama saya?
ini kot kotok turok samusfir Muhammad, aku sudah membunuh gitu musfir yang pidato ceramah di mulut berhala tadi. Ah, apa iya, kata Rasulullah. Betul. Mana buktinya? Ini pedang saya masih kotos-kotos darah ini. Ajib. Terima kasih, kata Rasulullah. Terus, lah kepalanya mana? Kepalanya saya taruh di sofa Marwah. Batangnya apa? Badannya saya taruh di sofa Marwah. Kalau ini pedang saya masih kotos-kotos darah dan ini bukti kepalanya. Dilihat, kata Rasulullah, dilihat itu mukanya itu ternyata jin itu ada yang ganteng, ada yang jelek. Mukanya seperti babi. Mukanya seperti babi. Bismillahirrahmanirrahim. Akhirnya, wes kalau begitu kau berjasa bagi saya, ya, saya terima kasih. Terus apa yang bisa saya bantu, wahai Muhammad? Ayo sekarang kita beresi ke sana. Maka hari berikutnya Nabi Muhammad kembali lagi mau mendatangi lagi berhala yang ceramah itu, tempat yang ceramahnya berhala itu. Akhirnya ngajak lagi Abdul bin Mas'ud bertiga dengan orang yang kulitnya hijau tadi, ternyata namanya Muhair bin Abhar. Muhair bin Abhar. Hei Muhammad, sekarang kita bersama-sama ke sana. Orang-orang kafir ngerti kalau Nabi Muhammad mau kembali lagi. Mereka seneng. Muhammad ini sudah mau insaf. Muhammad ini mau tobat. Muhammad ini sudah akan kembali lagi kepada kita. Allahumma shalli ala Muhammad. Akhirnya bertiga ini bertemu lagi. Maka pada saat itu yang berhala yang bisa ceramah itu dihias dengan hiasan, dengan macam-macamnya perhiasan yang dipercantik, diperindah, karena akan kedatangan tamu-tamu banyak yang siap mendengarkan ceramah terakhir dari berhala Hubal ini. Begitu pengajian dimulai, begitu orang sudah berkumpul, akhirnya Hubalnya, ya Hubal, silahkan kau sekarang. Jamaah kami orang-orang Mekah sudah berkumpul. Undangan kami Muhammad sudah datang. Undangan-undangan yang lain sudah datang, silahkan kau ceramah. Bismillahirrahmanirrahim. Akhirnya Hubal tadi ceramah. Ya ahla Makkah i'lamu anna hadza nabiyyun haq wa dinuhu haq wa Muhammadun yad'ukum ilal haq wa antum wa sanamukum batil fa illam tu'minu bihi wa lam tusaddiqu takunu fi nari jahannama khalidina fiha abada fasaddiqu Muhammadan wa huwa nabiyullah wa khairu khalqih. Ceramah tidak seperti kemarin sebentar kok, ini panjang dan ini menyanjung-nyanjung Nabi Muhammad SAW. Hei orang Mekah, ketahuilah bahwa Nabi di depanmu itu ada Nabi yang benar. Agamanya hak benar. Muhammad telah berdakwah menuju hak. Dan kamu sekalian berhala, kamu sekalian tidak betul. Batal semua. Maka kalau kalian tidak iman, tidak percaya, kamu akan dijebloskan ke neraka jahanam selama-lamanya. Maka mulai sekarang fasaddiqu Muhammadan. Percayalah bahwa Muhammad la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dia nabinya Allah. Dia makhluk terbaik Allah. Begitu ceramahnya berhala yang dinanti-nanti kok beda dengan yang kemarin. Faqoma Abu Jahlin, maka Abu Jahal berdiri. Wa akhodas sonam, langsung berhala tadi pegang kepalanya. Wa dorobahu bil faksi alal ard, langsung bawa pecok, dipecok kepalanya, diijak kepala, dibanting. Akhirnya
semua tamu-tamu undangannya pada bubar, sebagian ada yang mengikuti Abu Jahal, tapi sebagian banyak atau 90% membaca kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Beginilah keindahan dakwanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau kita tarik kesimpulan, jadi Rasulullah dakwanya sangat nyaman sekali. Tidak ada unsur paksaan, tidak ada unsur. Ternyata di belakangnya Rasulullah bantuan-bantuan dari mana? Termasuk dari makhluk gaib, dari bantuan jin juga ikut memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya Muher ini diganti namanya oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi memang orang-orang Arab itu biasanya kalau ngasih hadiah itu, kalau orang namanya kurang begitu baik, diganti nama yang baik. Seperti Mike Tyson dijenengkan Abu Bakar. Seperti ini Muher diganti namanya dengan Abdullah. Maka Muher ini walaupun bangsa jin, muridnya Nabi Nuh, orang yang hidupnya sudah bertahun-tahun, ternyata ini Muher ini agamanya Islam dan orangnya mahir, pintar sekali. Akhirnya saking senengnya dia bikin syair. Lagunya gini, Mustaf'ilun, Mustaf'ilun, Mustaf'ilu, Mustaf'ilun, Mustaf'ilun, Mustaf'ilu, gitu. Ana Abdullah ibnu Abhara, inni qataltu dzal fujuri musfira. Katanya Muher ini, Ana Abdullah, aku bangga. Namaku dulu Muher, sekarang nama saya Abdullah bin Abhar. Kenapa saya bangga? Inni qataltu dzal fujuri musfira. Saya satu-satunya orang yang memenggal orang yang kurang ajar, yang bernama Musfir. Amamtuhu bidhaifi bidharbi saifi mungkira latas safa lamma tagha wastakbara. Hamamtu bidharbi saifi, maka aku penggal pakai pedangku. Saya tidak cocok, saya ingkar dengan perbuatannya. Maka kepalanya saya potong, ladas sofa wal marwah. Kepalanya saya taruh di sofa, badannya saya taruh di marwah. Kenapa? Lamma tagha wastakbara. Karena dia orang-orang yang sungguh terlalu, orang yang terlalu sombong kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa khalafal haqqa wa qala munkara bisyatmihi nabiyahul mutahhara. Dia ini melanggar aturan yang benar, dia ini orang yang melakukan kemungkaran, berani misuh-misuh, berani mengata-ngatai nabiku, nabi yang tercinta, nabi yang suci, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahi la abrahu hatta yunsara wa yadharal islamu hatta yukra. Saya bersumpah demi Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya akan selalu mendukung perjuangannya orang satu ini, sehingga Islam akan tertolong, sehingga Islam, bacaan-bacaan Islam akan dibaca sampai akhir zaman. Au yudhallu fihi kullu man takabbara kullu yahudiyin wa man tanassara junutu Kisra wa muluku Qaisara walhamdulillahi rabbil alamin. Atau paling tidak semua orang-orang yang punya kesombongan dihancurkan oleh Allah, termasuk orang-orang Yahudi, termasuk orang-orang Nasrani, termasuk bala-balanya Raja Kisra, termasuk tentara-tentaranya Raja Kaisar. Wallahu a'lam bishawab. Jadi Abdullah Muher bin Abhar ini karena berjasa membunuh Musfir, maka Muher diganti namanya dengan Abdullah bin Abhar. Semoga sedikit cerita ini, dongeng ini
ada manfaatnya, ada barokahnya, ya, ada kita memahami bahwasanya perjuangan itu jangan terlalu ngoyo, ya. Tirulah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena apa? Di balik niat yang bersih itu nanti kita diberi kemudahan-kemudahan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dibantu dan didukung oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, mohon maaf Ustadz Ihsanuddin, alhamdulillah Ihsan Saifuddin, ini biar menambahi berkahnya radio TVNO Kabupaten Sukoharjo yang setiap hari, setiap habis subuh dan setiap jam 11 siang ada live radio yang tentunya didengarkan oleh warga NU Kabupaten Sukoharjo, ya, yang sekarang ini yang bergerak semua anak muda-muda, ya, anak-anak IPNU, Ikatan Pemuda NU Kabupaten Sukoharjo, termasuk di sini hadir ada Ahmad Hasan, ada Muhammad Unes, ada Hisnun Hasin, ada Fadil Mubarak, ada Mas Irfan juga hadir di sini. Alhamdulillah Ustadz, terima kasih hadir ke sini, ya. Semoga memberkahi kami semuanya. Saya minta dukungannya. Kemarin memang saya kirim berita-berita pada Ustadz Ihsan, bahwasanya saya minta didatangi, saya minta dikritik, saya minta karena saya itu orang Pasuruan, Pak Ihsan, itu lain dengan antum. Kalau antum ini orang Solo asli yang berpengalaman, yang sudah tahu Aten-Atenanya orang Sukoharjo, yang tahu Aten-Atenanya orang Jawa Tengah. Kalau saya ini tahap belajar bahasa Indonesia aja masih karat-karit. Jadi tapi saran-saran dari teman-teman saya terima, alhamdulillah. Semoga semuanya mendapatkan barokah. Semoga anak-anak ini paham dengan dunia sekarang ini, ya. Karena kalau sekarang dunia ini enggak yang ngatur yang muda-muda, yang ngatur yang tua-tua, yang pikun-pikun, rusak nanti dunia ini, ya. Karena ini zamannya sudah zaman canggih, zaman internet, zaman kemajuan zaman. Semoga anak-anak kita ini nanti sanggup berhadapan dengan tantangan zaman, ya. Mohon saran nasihatnya dari Ustadz Ihsan Saifuddin. Ya, terima kasih. Enggak, Mbak. Walau kalimatan, enggak. Pokok ucapan terima kasih apa-apa. Nggih. Oke, dicantol ke sini. Apa Pak, agak lama sih Pak Fadilah Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon sangat dan sangat dimaafkan, terutama kepada guru kita, Kiai Haji Ahmad Baitowi, yang sudah berkenan untuk menerima silaturahmi saya. Mohon sangat dimaafkan, sebenarnya tadi itu saya berkehendak untuk turut ngaji gitu, Kiai. Mohon maaf tadi Gus Hasan minta saya ke dalam, mestinya saya cukup di luar, mohon untuk dimaafkan. Bukan makom saya untuk memberikan tausiah kepada para putra-putra kiai, para santri semuanya. Makom saya belum sampai itu. Sebenarnya juga keberatan karena guru saya meminta untuk memberikan komentar. Saya ikut bahagia, ikut syukur. Mudah-mudahan TVNO Sukoharjo ini betul-betul bisa memberikan pencerahan dakwah di tengah masyarakat, utamanya Sukoharjo dan umumnya Indonesia dan seluruh kaum muslimin wal muslimat. Mudah-mudahan NU yang merupakan organisasi terbesar di Republik Indonesia ini, yang dulu didirikan oleh Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, betul-betul menjadi rahmatan lil alamin. Mohon maaf belum bisa menyampaikan, mungkin bukan makom saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Para pendengar TV, pemirsa TVNO Kabupaten Sukoharjo, alhamdulillah kita pagi ini ketemuan tamu agung, sohib kita, muhibbin kita, pecinta kita, yang memang saya kemarin itu sengaja ngirimi berita-berita
hasil rekaman anak-anak muda kepada Ustadz Ihsan ini ada beberapa judul yang saya sampaikan. Mohon saya minta dinasehati, saya mohon diperbaiki, dipercantik agar anak-anak muda ini ada semangat baru ya. Jadi UNES ini Ustadz Ihsan Saifuddin ini sekarang pengasuh pondok pesantren apa namanya? Baitul Hikmah ya. Pengasuh pondok Baitul Hikmah, juga termasuk rektor apa guru pengajar di ini apa pondok apa namanya pondok elit sih, pondok Solo Baru ini loh, pondok pesantren Assalam apa Al Azhar ya, perintis ya, komite ya. Jadi alhamdulillah ini termasuk orang yang luar biasa bagi saya ya. Ini orangnya entengan ya, setiap beliau ada tugas mengantarkan haji atau setiap beliau mengantarkan umroh, jamaahnya beliau ini banyak sekali ya. Dan alhamdulillah anehnya lagi, setiap dari umroh, setiap gerak kemana mesti saya dioleh-oleh. Jadi saya punya kenang-kenangan banyak, saya yang belum pernah ngasih kenang-kenangan beliau ini. Ya alhamdulillah pagi ini juga kita dikasih kabar gembira bisa hadir di sini. Semoga silaturahminya beliau inilah buat contoh anak-anak muda ya, biar ngerti faedahnya, manfaatnya silaturahmi. Silaturahmi itu akan memperpanjang umur, akan menambah rizki, akan menjadikan barokah yang tentunya nanti bisa saling ingat mengingatkan ya. Mau saya Pak Ustadz panjenengan asmane sinten? Pak Untung, daleme pun jenengan. Alhamdulillah, jadi saking ngriko ya. Alhamdulillah, terima kasih Pak Untung juga ikut hadir ke sini ya. Semoga hadir jenengan ini berkahi buat kita semuanya. Dan puasa kali ini memang agak berbeda dengan biasa seperti puasa biasanya. Insya Allah ini pelajaran yang sangat berharga buat kami ya. Alhamdulillah kami bisa sholat berjamaah, taraweh, maghrib, isya, subuh di rumah beserta keluarga, termasuk imam yang handal, anak saya yang paling kecil ini. Jadi kadang-kadang kalau ngimami Pak Ihsan ya, karena dimakmumi oleh bapaknya, oleh ibunya, kalau membaca Al-Kafirun muter terus ya. Kul ya Al-Kafirun wa dudun muter terus ya. Sambil saling ngimami sambil ndredeg ya. Tapi alhamdulillah sekarang barokahnya 22 hari ini di rumah. Setiap pagi membaca wiridul latif, setiap pagi membaca wiridul sakron, setiap hari membaca wirid bersama ibu, bersama anak, bersama bapaknya. Dan sekarang bacaannya Quran juga sudah lancar semua. Alhamdulillah rabbil alamin. Ini semoga tetap kejadian apapun bagi umat Islam yang baik, insya Allah di belakang itu ada berkah. Ya. Insya Allah kalau kita punya keluarga yang tentram, yang sakinah, insya Allah rizki itu datangnya dari mana-mana, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma ja'al fi ta'atika farahi wa sururi wa fi mardatika jami'a umuri. Allahumma ya alim bihalati wa muttali ala sarairi wa niyati iqdi jami'a hajati waghfir dunubi wa sayyati wa tajawaz an khati'ati wa zallati wa taqabbal jami'a hasanati wa samihni fima madha wa ma ya'ti waktubni fi diwani sadati wasluk bi sabila najati fi hayati wa mamati. Allahumma inni tami'un fi atak raghibun fi ridak mustaslimun liqadak faktubni min awliyak wasluk bi sabila hudak wa alhiqni bi asfiyak wa sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah.